Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat melaksanakan berbagai aktivitas kampus khususnya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak Universitas PGRI Kalimantan yang telah memberikan kesempatan saya untuk berpartisipasi dalam pembekalan program asistensi mengajar Universitas PGRI Kalimantan. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan materi tentang kompetensi guru. Guru adalah jabatan profesi. Artinya, tidak semua orang bisa menjadi guru. Untuk menjadi guru, harus memenuhi berbagai persyaratan. Misalnya, melalui pendidikan, minimal S1. Melakukan berbagai pelatihan, diklat, memiliki berbagai keterampilan, kompetensi profesional, serta memahami kode etik dan melaksanakan dalam tugas kesehariannya. Oleh karena itu, seorang guru selayaknya mendapatkan penghargaan dan kehormatan berupa tunjangan profesi. Kita, alhamdulillah, bersyukur karena ada landasan yang kuat dalam memberikan tunjangan profesi tersebut, yakni 100 hari setelah Presiden SBY dilantik menjadi presiden. Beliau mencanangkan bahwa guru adalah jabatan profesi. Akhirnya tahun 2005, Januari tahun 2005, lahirlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Mendiknas periode 2009-2014, Muhammad Nuh pernah mengatakan, menjadi guru adalah sesuatu pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, muliakanlah guru. Apa yang melandasi pernyataan demikian? Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bahwa di sana dicantumkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, melatih, mengevaluasi, mengajar, mengarahkan, dan menilai serta mengevaluasi. Inilah yang menjadi landasan apabila guru dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka memang seorang guru adalah pekerjaan yang mulia. Mengapa demikian? Kita perlu memahami dalam tugas seorang guru yang paling berat, sehingga mereka dikatakan sebagai pekerjaan yang mulia, yaitu mendidik. Apa itu mendidik? Mendidik adalah menanamkan nilai-nilai yang baik, menata hati, pikiran, dan sikap mental yang itu bermula dari diri sendiri. Oleh karena itu, seorang guru yang baik adalah menjadi contoh dan teladan. Yang kedua, membimbing. Maksudnya adalah menuntun ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengajar. Mengajar adalah mentransfer berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan dalam menghadapi dan menjalani hidup dan kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah melatih. Melatih ini juga sesuatu yang berat, yakni membiasakan peserta didik melakukan sesuatu yang baik secara benar dan melakukan sesuatu yang benar secara baik. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, bisa saja kita melakukan sesuatu yang baik
tetapi tidak benar. Demikian juga sebaliknya, melakukan sesuatu yang benar, tetapi juga bisa tidak baik. Ini adalah tugas guru untuk bisa melatih kepada peserta didiknya, sehingga menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Kemudian menilai dan mengevaluasi. Seorang guru mampu untuk bisa menghitung dan mengukur hasil proses pembelajaran dan merupakan salah satu indikasi apakah yang dia lakukan dalam proses belajar mengajar sudah tercapai atau belum. Saudara-saudara mahasiswa yang akan melakukan asistensi mengajar, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 ayat 1, di sana tercantum standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru ini menjadikan seseorang menjadi guru yang profesional. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yakni bagaimana seorang guru untuk bisa mengelola pembelajaran dengan baik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Ini adalah kemampuan personal yang ada pada diri guru itu sendiri. Selanjutnya adalah kompetensi sosial, bagaimana dia bisa melakukan berbagai macam kegiatan untuk bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya, baik itu pada peserta didik, teman sejawat, ataupun pihak orang tua atau masyarakat. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Bagaimana seorang guru mampu menguasai berbagai materi pelajaran yang diajarkan sesuai disiplin bidang ilmunya masing-masing. Dan semua itu, keempat kompetensi tersebut tercermin dan terintegrasi di dalam kinerja seorang guru. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kompetensi pedagogik secara lebih terperinci. Yang pertama adalah mengenal karakteristik peserta didik. Tidak semua orang guru mampu untuk melaksanakan ini, tetapi inilah tantangan jika kita mau menjadi seorang guru yang profesional. Dan menurut pengamatan saya, hal inilah yang sekarang ini menjadi permasalahan yang mungkin kurang diperhatikan. Kita kurang memperhatikan, mengenal karakteristik peserta didik, sehingga dalam pelayanan kita bisa melakukan sesuatu yang kurang relevan. Apa itu mengenal karakteristik peserta didik? Yakni kita harus mengetahui aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, bahkan latar belakang peserta didik harus kita ketahui. Karena kita berdasarkan data tersebut, kita akan memberikan layanan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa mengidentifikasi potensi ataupun kesulitan belajar siswa. Yang berikutnya adalah menguasai teori belajar dan juga prinsip pembelajaran yang mendidik. Hal ini dimaksudkan untuk bisa seorang guru untuk memahami teori-teori tentang belajar dan juga prinsip-prinsip pembelajaran. Apakah itu pendekatannya, metodenya, tekniknya, maupun strateginya dalam mendidik yang kreatif. Kemudian juga guru harus memahami pengembangan kurikulum, yakni mengetahui dan memahami prinsip pengembangan kurikulum, yang dalam hal ini adalah kurikulum merdeka. Misalnya, pembelajaran dalam yang termasuk intrakurikuler, kokurikuler, yang sekarang ini yang disebut dengan P5, dan juga ekstrakurikuler. Seorang guru harus mampu juga memahami tujuan pembelajaran dan juga bagaimana cara memilih materinya. Hal ini juga sesuai dengan kearifan lokal, apalagi kita OPK yang mempunyai visi mengenai pengembangan kearifan lokal. Nah, disinilah seorang guru harus mampu untuk memilih materi yang berbasis kearifan lokal, yang itu merupakan andalan bagi OPK dan sekaligus menjadi tantangan. Apakah mahasiswa kita bisa mengembangkan materi berdasarkan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan? Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran yang mendidik.
seorang guru harus mampu memberikan pembelajaran yang menarik. Maksudnya, dalam setiap pembelajaran harus mampu menginternalisasikan berbagai nilai, karakter. Setelah proses pembelajaran tersebut, maka diharapkan peserta didik memiliki nilai-nilai, karakter-karakter yang itu nanti bisa diterapkan dalam hidup dan kehidupan. Yang selanjutnya adalah memahami dan mengembangkan potensi. Maksudnya, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran yang mampu untuk memberikan aktualisasi diri, sehingga potensi peserta didik dapat digali dengan maksimal. Kemudian juga, seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik, dengan santun, efektif, empatik. Hal inilah mungkin yang perlu menjadi perhatian kita, sehingga dalam proses belajar mengajar, dalam melaksanakan tugas, kita dapat melakukan dengan bahasa-bahasa yang santun. Yang terakhir, yang termasuk di dalam kompetensi pedagogik adalah penilaian dan evaluasi. Maksudnya kita bisa melakukan penilaian, melakukan analisis dalam hasil proses belajar mengajar. Kemudian kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah yang terkait dengan personal, yakni bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan. Oleh karena itu, seorang guru harus menghargai peserta didik tanpa membedakan apakah itu rasnya, sukunya, keyakinannya, adatnya, gendernya juga tidak dibeda-bedakan, dan tidak juga melakukan diskriminasi. Nah, inilah saya kira yang juga harus kita lakukan sehingga kita bisa dihargai oleh peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk dalam kompetensi kepribadian adalah menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Sebagai role model, sebagai contoh, apa yang kita ucapkan, maka seyogianya kita juga bisa melakukan. Dan kita bisa bekerja dengan profesional. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang termasuk kompetensi kepribadian adalah menjunjung tinggi kode etik. Kode etik adalah suatu pedoman yang berisikan norma-norma dan etika. Dan ini akan menjaga marwah dan martabat seorang guru. Seorang guru yang mampu melaksanakan kode etik dengan baik, maka harkat dan martabatnya, termasuk guru itu sendiri, akan menjadi lebih mulia. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yakni yang termasuk di dalamnya adalah bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif. Maksudnya bertindak inklusif itu adalah kita mampu melayani peserta didik dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda. Dan kita juga harus mampu melakukan sesuatu yang secara objektif. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk kompetensi sosial adalah komunikasi sesama guru. Kemudian juga tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan juga masyarakat. Hal ini bisa kita lakukan dengan baik. Inilah yang juga menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dan yang terakhir, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi profesional. Yang termasuk dalam kompetensi profesional adalah penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Hal ini dimaksudkan adalah bahwa seorang guru yang profesional harus memahami kompetensi dasar mata pelajaran dan juga standar kompetensinya. Mereka bisa mengolah materi dengan secara kreatif dan bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan yang menunjang keprofesionalnya. Misalnya dalam membuat jurnal, dalam berkomunikasi, medsos, dan lain sebagainya. Inilah kompetensi profesional.
Dan yang terakhir yang termasuk dalam kompetensi profesional adalah mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. Guru dituntut untuk melaksanakan kegiatan reflektif, melakukan kegiatan penelitian, yang mana dari hasil kegiatan tersebut bisa diterapkan dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk bisa meningkatkan prestasi atau hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir ini, kami berharap bahwa sebagai seorang calon guru, paling tidak mengetahui. Dengan mengetahui, maka kita akan timbul rasa keinginan untuk melakukan. Dan setelah itu, kalau kita mempunyai keinginan untuk melakukan, maka kita bisa action. Inilah yang dikemukakan oleh Licona, yang beliau mengatakan apabila kita mau menanamkan karakter, melakukan sesuatu dengan baik, maka harus tertanam dulu moral knowing. Kita harus tahu apa yang kita lakukan, manfaatnya, ruginya, dan sebagainya. Kemudian moral feeling, kita mempunyai rasa keinginan untuk melakukan sesuatu. Dan terakhir adalah moral action, kita mampu untuk melakukan dalam berbagai macam kegiatan. Agar materi pembekalan program asistensi mengajar pada materi kompetensi guru dapat tercapai tujuan yang diharapkan, maka dalam kesempatan ini saya akan memberikan tugas mandiri, yakni agar bisa melakukan yang pertama, observasi karakteristik peserta didik di sekolah tempat praktik, yakni melakukan observasi terhadap peserta didik tentang fisiknya, tentang emosionalnya, intelektualnya, sosial budayanya, dan hal-hal lain yang memang diperlukan pada saat nanti kita mau memberikan layanan proses belajar mengajar. Kemudian dari data yang diperoleh, saudara menganalisis potensi apa yang ada pada peserta didik dari hasil observasi tersebut, dan juga kebutuhan apa yang diperlukan oleh peserta didik, sehingga itu nanti dapat digunakan untuk pengembangan yang pertama, bahan ajar, yang kedua, media dalam pembelajaran. Jadi saudara melakukan analisis, dari hasil analisis itu maka akan bisa ditemukan bahan ajar apa yang cocok, yang sesuai, dan juga media apa yang sesuai, yang menantang, yang memberikan motivasi kepada peserta didik, sehingga itu bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Dan seterusnya adalah semua hasil observasi dan analisis tersebut dibuat dalam bentuk laporan hasil observasi. Demikian tugas mandiri. Selamat bekerja. Mudah-mudahan saudara dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Mantap. Kepada mahasiswa Universitas PGRI Kalimantan, moga apa yang dapat kami berikan ini memberikan bekal saudara di tempat praktek di sekolah tempat latihan. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.